Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivian Fadila dengan NBI 148230009 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU structure dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Hernanto. Oke, yang pertama yaitu CPU. CPU atau prosesor merupakan singkatan dari Central Processing Unit atau yang biasanya disebut dengan prosesor, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data yang terdiri dari fetch data, write, and read data, berdasarkan instruksi-instruksi fetch, interrupt, dan lain-lain yang diberikan kepada prosesor. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti keyboard, scanner, joystick, maupun mouse. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari storage media seperti hard disk, floppy disk, compact disk, maupun tape recorder. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada memori fisik atau RAM, yang mana setiap instruksi akan diberi alamat unik yang disebut memory address. Selanjutnya, CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat data yang dikehendaki. Di sini merupakan komponen-komponen CPU. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU. Seperti terlihat pada gambar komponen CPU dan struktur internal CPU, diantaranya yaitu ada aritmatika dan logic unit atau ALU bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Seperti istilahnya, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Dan yang kedua, ada unit kontrol bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Dan yang ketiga ada register. Adalah media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk pengolahan selanjutnya. Tetapi di sini ada juga komponen lain yaitu CPU interconnection. Adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yang terdiri dari ALU, unit kontrol, dan register ini juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti main memory dan input-output device. Berikut adalah beberapa arsitektur-arsitektur komputer. Di sini ada arsitektur von Neumann dan arsitektur hardware. Di mana arsitektur-arsitektur ini menentukan bagian CPU berinteraksi dengan memori dan bagaimana data serta instruksi diakses dan diproses yang merupakan fungsi inti dari CPU. Yang kedua ada RISC dan CISC, di mana jenis arsitektur ini menentukan cara CPU melakukan dekode dan mengeksekusi instruksi, mempengaruhi efisiensi, kecepatan, dan kompleksitas desain CPU. Dan yang terakhir ada arsitektur ARM dan juga x86.
Arsitektur ini menentukan set instruksi yang dapat dijalankan oleh CPU. Cara instruksi ini dijalankan serta optimalisasi dan spesialisasi untuk jenis perangkat tertentu saja. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi dari CPU. Yang pertama adalah menjalankan program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Dan yang kedua yaitu pandangan paling sederhana, proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 3 langkah, yaitu fetch adalah operasi pembacaan instruksi dan siklus pengambilan data ke memori atau register. Yang kedua ada execute. Execute yaitu menginterpretasikan opcode dan melakukan operasi yang diindikasikan atau operasi pelaksanaan instruksi. Dan yang ketiga ada interrupt, di mana ketika interrupt diaktifkan atau telah terjadi, disimpan status proses yang sedang berjalan dan melayani interupsi. Selanjutnya ada diagram siklus instruksi CPU. Di sini yang pertama ada fetch instruction, yaitu membaca instruksi berikutnya yang diharapkan ke dalam buffer. Yang kedua ada decode instruction, menentukan opcode dan penentu operan. Yang ketiga ada calculate operands, menghitung alamat efektif dari setiap sumber operasi. Hal ini dapat melibatkan perpindahan register tidak langsung atau bentuk perhitungan alamat lainnya. Dan selanjutnya ada fetch operand, yaitu mengambil setiap operan dari memori. Operan dalam register tidak perlu diambil. Yang kelima ada execute instruction. Lakukan operasi yang ditunjukkan dan simpan hasilnya jika ada operasi, maksudnya di lokasi operan tujuan yang ditentukan. Dan terakhir ada write operand atau WO, yaitu menyimpan hasil dalam memori. Nah, di sini alur kerja siklus instruksi CPU mulai dari FI, yaitu CPU memulai dengan mengambil instruksi atau dari fetch instruction dari memori. Selanjutnya ke instruction dikodekan melalui decode instruction untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan. Lalu operasi dihitung pada calculate operands untuk persiapan eksekusi. Jika instruksi adalah cabang tanpa syarat atau yes, maka CPU melompat ke alamat baru dan mengulangi siklus. Namun, jika no, maka operan diambil ke fetch operands dari memori atau register. Dan selanjutnya yaitu melalui operasi EI atau execute instruction, di mana instruksi mulai dieksekusi pada ini. Terus selanjutnya yaitu WO, hasil eksekusi ditulis pada write operands, kemudian kembali ke memori atau register. Di sini CPU memeriksa apakah ada cabang bersyarat atau interupsi yang harus diganti. Kemudian program counter diperbarui untuk instruksi berikutnya. Dan yang terakhir, pipeline dikosongkan dan siap untuk siklus instruksi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu perkembangan teknologi CPU. Perkembangan terkini dalam dunia prosesor dari CPU konvensional hingga generasi terbaru. Di sini akan menjelajahi evolusi prosesor dari CPU konvensional hingga generasi terbaru, membahas inovasi terkini yang membentuk dunia komputasi modern. Berikut adalah perkembangan CPU dari masa ke masa. Yang pertama ada sejarah CPU konvensional. Pada awalnya CPU terdiri dari unit pengendali dan unit aritmatika atau logika atau yang biasa disebut dengan ALU. CPU seperti Intel 4004 pada tahun 1971 dan Intel 8086 yaitu pada tahun 1978 menjadi kunci dalam mengubah cara komputasi dilakukan. Selanjutnya munculnya mikroprosesor.
Perkembangan mikroprosesor membuka pintu bagi komputasi pribadi seperti CPU seperti Intel 8088 dan Motorola 68000 menjadi dasar bagi komputer pribadi awal seperti IBM PC dan Apple Macintosh. Selanjutnya yaitu ada era prosesor RISC dan CISC. Pada 1980-an muncul arsitektur Reduced Instruction Set Computing atau RISC yang menekankan eksekusi instruksi sederhana dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, Complex Instruction Set Computing yaitu CISC tetap menjadi pilihan utama untuk beberapa waktu. Prosesor RISC seperti ARM mendominasi pasar perangkat mobile. Selanjutnya yaitu revolusi dual core dan multicore. Permintaan akan kinerja yang tinggi mendorong pengembangan prosesor multicore, dual core, quad core, dan bahkan octa-core menjadi umum, memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu ada beberapa inovasi terkini. Yang pertama ada prosesor kuantum, di mana pengembangan prosesor kuantum menjanjikan kinerja yang jauh melampaui batas-batas komputasi klasik. Google, IBM, dan perusahaan lainnya terlibat dalam perlombaan untuk mengembangkan prosesor kuantum yang dapat memecahkan masalah yang sulit. Dan selanjutnya ada AI dan prosesor neural, di mana prosesor yang dirancang khusus untuk tugas AI dan pembelajaran mesin semakin populer. Prosesor neural network seperti GPU NVIDIA dan Tensor Processing Unit atau TPU, Google membawa kemampuan kalkulasi yang besar untuk mendukung perkembangan AI. Dan yang terakhir ada prosesor teknologi 3D dan sampai IC, di mana teknologi chip dalam chip atau 3G IC memungkinkan integrasi lebih banyak komponen dalam satu paket, meningkatkan kinerja dan efisiensi energi. Tantangan masa depan, meningkatnya kompleksitas dan ukuran data memunculkan tantangan baru. Pengembangan prosesor memerlukan inovasi untuk mengatasi hambatan, termasuk efisiensi energi, pendinginan, dan keamanan. Di sini saya akan membahas sebuah studi kasus di mana ada beberapa prosesor terbaik pada 2024 yang merupakan pilihan utama dari dua prosesor yang sedang tren yaitu AMD dan Intel. Memilih prosesor terbaik sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja PC sesuai dengan anggaran dan kebutuhan, merupakan komponen terpenting yang harus ditingkatkan untuk komputer dengan tujuan mencapai kinerja yang sesuai, baik seorang programmer PC ataupun seorang profesional. Dari semua jenis prosesor memutuskan di antara AMD dan Intel, karena mereka menawarkan keunggulan unik tergantung pada pengaturan saat ini dan tujuan komputer di masa mendatang. Berikut ada beberapa yang bisa dijadikan pilihan untuk prosesor terbaik, yaitu yang pertama ada Intel Core i7 14700K dengan spesifikasi Core 20, Thread 28, base clock 3,4 GHz, boot clock 5,5 GHz, L3 Chance 61 MB, dan TDP 125 Watt. Ini merupakan prosesor yang luar biasa untuk mengakhiri era LGA i700 berkat kinerjanya yang sangat solid dan harga yang sangat terjangkau untuk prosesor kelas menengah. Prosesor ini hanya sedikit lebih baik dari pendahulunya. Tetapi prosesor ini memiliki 4 inti efisiensi tambahan untuk multitasking yang lebih baik dan membebaskan inti kinerja untuk fokus pada beban kerja yang membutuhkan daya ekstra. Yang kedua ada AMD Ryzen 5 7600X dengan spesifikasi Core 6, thread-nya 12, base clock-nya 4,7 GHz, terus bus clock-nya 5,3 GHz, L-key change-nya 38 MB, dan TDP-nya 105 Watt.
Dalam keluarga baru AMD Z4, prosesor AMD Ryzen 5 7600X adalah yang paling berorientasi pada nilai. Namun jangan tertipu oleh harganya, chip ini sangat ringan meskipun tidak dapat bersaing dengan Ryzen 9 7950X 16 core yang kuat. Kinerja single core-nya hampir sama dengan saudaranya yang lebih tangguh. Selain itu, chip ini tidak mengalami penurunan dalam kinerja game, meskipun tidak memiliki V-Change. Pemain yang ingin beralih ke platform AMD AM5 akan menemukan prosesor ini sangat disukai, terutama karena harganya yang lebih murah dapat mengimbangi biaya motherboard dan RAM baru. Selanjutnya yaitu ada Intel Core i9 14900K dengan spesifikasi core-nya yaitu 24, threads-nya 32, base clock-nya 3,2 GZ, boot clock-nya 6 GZ, LG Change 68 MB, TDP 125 Watt. Prosesor ini mampu mencapai kecepatan 6,0 GZ sejak awal. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh prosesor konsumen lainnya. Meskipun hanya dapat dilakukan dalam kondisi yang tepat, chip ini tetap penting dan itulah sebabnya Intel mempertahankan keunggulan kinerjanya atas AMD saat memasuki era baru tahun depan dengan prosesor Meteor Lake yang didesain ulang. Lalu ada AMD Ryzen 7 7800X 3D. AMD Ryzen ini dengan mudah menjadi prosesor AMD terbaik di pasaran untuk para gamers. Berkat kinerjanya yang luar biasa dalam hampir semua game yang Anda mainkan berkat teknologi 3G V-Change akan tetapi kinerja non-gamingnya tidak begitu hebat. Jadi, jika Anda mencari chip yang dapat melakukan segalanya, AMD Ryzen ini merupakan opsi yang bagus di tingkatan ini dengan asumsi Anda tidak ingin menggunakan Intel Core i7 14700K yang tercantum sebelumnya ini. Dan yang terakhir ada Intel Core i5 11600K. Tadi saya belum menyebutkan spesifikasi, Anda bisa melihatnya di sini. Begitu juga dengan Intel Core i5 ini. Prosesor Intel generasi ke-11 pada umumnya tidak terlalu istimewa, mengingat prosesor tersebut tidak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan dari generasi ke generasi. Namun, Core i7 11600K merupakan pengecualian yang patut dicatat karena memberikan kinerja yang luar biasa untuk harganya sehingga menjadikannya chips yang bagus untuk ditingkatkan jika Anda masih menggunakan sistem Intel LGA i200. Selanjutnya yaitu bagaimana persaingan CPU di masa depan. Pada tahun 2024, AMD, Intel, dan Qualcomm akan melakukan inovasi CPU yang signifikan yang akan meningkatkan kinerja GPU dan NPU serta memperpanjang daya tahan baterai. Namun pada tahun 2025, persaingan ini akan berdampak signifikan pada pasar. Jika melihat ke depan pada peta jalan menuju tahun 2024, beberapa bagian yang mengesankan akan datang dari AMD, Intel, dan Qualcomm yang menargetkan PC Anda yang akan mengubah secara dramatis cara kerja mesin-mesin ini. Perangkat keras saat ini berusaha mengikuti tren AI generatif dan tablet, ponsel pintar, dan PC kita menjadi lebih pintar. Namun, pertempuran sebenarnya akan terjadi pada CPU PC yang akan meningkatkan kemampuan GPU dan NPU atau VPU jika kita berbicara tentang Intel ya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja dan daya tahan baterai. Mengingat bahwa semua produk ini masih relatif baru, manfaat sebenarnya mungkin baru akan terlihat pada tahun 2025 besok. Seiring dengan perkembangan perangkat lunak untuk memanfaatkan fitur perangkat keras tersebut. Di sini yang pertama yaitu AMD diperkirakan akan memiliki produk yang mirip dengan Lunar Lake milik Intel di pasaran pada tahun 2024.
dan telah mengidentifikasi bahwa mereka akan beralih secara tajam ke perangkat AI generatif untuk membuatnya. Selanjutnya, Qualcomm berada dalam posisi yang unik karena dominasinya di dunia smartphone. Di sini, Qualcomm sedang mengembangkan desain prosesor PC baru yang dikembangkan bersama Nvidia, yang diakuisisi Qualcomm pada tahun 2020 senilai 1,4 miliar US dollar. Namun untuk mewujudkan hal ini, persyaratan pemasaran Qualcomm jauh lebih tinggi daripada Intel atau AMD karena kehadirannya dapat diabaikan pada pasar PC. Qualcomm baru-baru ini kehilangan salah satu kemenangan desain awalnya, yaitu HP Folio kepada Intel, meskipun produk yang dihasilkan hanya menawarkan sepertiga daya tahan baterai dibandingkan dengan alternatif berbasis Snapdragon sebelumnya. Qualcomm secara unik eh, berbasis ARM pada proses pengadilan secara signifikan berada di posisi terlemah dari vendor lain. Dan hal ini membawa kita pada rencana Nvidia yang memiliki lisensi dari ARM juga. Tetapi tidak seperti Qualcomm karena komitmennya yang jauh lebih kecil terhadap perusahaan tersebut. Nvidia dapat beralih ke RISC-V, produk yang setara dengan ARM, yang tampaknya tidak memiliki masalah keuangan ARM yang tersisa dari akuisisi yang gagal, yaitu dengan mengkombinasi yang tepat antara CPU, GPU, dan NPU. Nvidia dapat masuk dan mencuri sebagian besar pasar ini daripada pemain lainnya. Baik, di sini kesimpulannya yaitu CPU adalah komponen utama komputer yang mengolah data dan instruksi, terdiri dari ALU, unit control, dan register. Tadi ada satu komponen lain, namun CPU bekerja berdasarkan arsitektur seperti von Neumann, Padward, RISC, dan CISC. Perkembangannya mencakup transformasi dari mikroprosesor hingga multicore. Inovasi terkini termasuk prosesor kuantum, neural, dan teknologi 3D IC. Prosesor terbaik saat ini mencakup yaitu diantaranya Intel Core i7 14700K dan AMD Ryzen 5 7600X, di mana persaingan masa depan akan fokus pada peningkatan kinerja GPU, NPU, dan efisiensi energi oleh AMD, Intel, Qualcomm, dan Nvidia. Baik, itu tadi adalah hasil presentasi atau penjelasan dari saya. Apabila ada banyak salah kata, mohon dimaklumi. Apabila informasi kurang akurat, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.